وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aqimus shalah wa atuz zakah kadang digandengkan dengan sikap dan perbuatan kita. As-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini bukti bahwa pentingnya salat bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pentingnya salat itu dapat kita lihat bahwa perintah salat itu dijemput oleh Rasulullah SAW langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini berarti istimewa. Salat adalah istimewa. Harus dijemput langsung. Ibadah yang lain tidak. Haji tidak dijemput langsung. Zakat tidak, dan lain sebagainya tidak ada yang dijemput langsung. Tapi salat karena pentingnya bagi kita dijemput oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pentingnya salat bagi kita terlihat dari, kalau tadi saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berulang kali mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang salat. Tetapi yang poin yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap salat diingatkan, setiap salat dipanggil, setiap salat diingatkan kita. Waktu salat sudah datang. Dengan apa? Dengan azan. Dengan azan. Amalan yang lain tidak seperti itu. Tapi ini 5 waktu sehari semalam kita dipanggil, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya setiap akan melaksanakan salat panggil. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang lengah. Mungkin saudara-saudara kita ada yang sedang sibuk. Panggil dia. Sehingga pada sebagian riwayat mengatakan pada akhir tahun pertama Hijriah, yang mengatakan pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah bingung. Kenapa Rasulullah bingung? Karena untuk memanggil orang untuk sholat itu belum ada cara, belum ada. Setelah Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah memerintahkan sholat. Pada akhir tahun pertama Hijriah belum ada cara mengumpulkan. Hanya dikatakan waktu-waktunya saja. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Wahai sahabat, kata Rasulullah, hari ini umat kita, hari ini umat Islam sudah semakin banyak. Bukan hanya di dekat ini saja, tetapi di lereng perbukitan ini, sebalik bukit itu, masih ada orang-orang Islam, masih ada umat Islam, sudah ada umat Islam di sana. Bagaimana kita mengumpulkan mereka untuk sholat? Bagaimana kita mengingatkan untuk sholat? Karena sholat ini penting, kata Rasulullah. Akhirnya ada yang menyodorkan, kita pakai lonceng aja ya Rasul. Bagaimana orang Nasrani? Kita pakai trompet aja ya Rasul. Bagaimana orang Yahudi? Ada yang mengatakan pakai api ya Rasul. Di waktu sholat kita nyalakan api besar-besar. Bagaimana orang-orang Majusi dalam beribadah? Tapi Rasulullah tidak menerima hal itu. Kemudian pertemuan itu bubar tanpa arti. Tidak ada hasil, tidak ada kesepakatan bagaimana untuk memanggil orang untuk sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata masih pada para sahabat-sahabat pada waktu itu menjadi beban pikirannya masing-masing atas pertanyaan dari Rasulullah, bagaimana cara untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Besok harinya datang Abdullah bin Zaid menghadap Rasulullah SAW
tergesa-gesa dia datang kepada Rasulullah. Pagi-pagi dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, semalam aku bermimpi ya Rasul. Semalam aku bermimpi ya Rasul. Apa mimpimu wahai sahabatku, kata Rasulullah. Dalam mimpiku pertama ada orang membawa lonceng. Kemudian aku minta loncengnya untuk pakai untuk memanggil orang untuk salat, tapi dia tidak mau. Orang yang berjubah putih itu menyarankan membaca lafaz-lafaz ini untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung memanggil Bilal. Abdullah bin Ziyad, panggil itu Bilal. Abdullah bin Zaid, panggil itu Bilal. Panggil Bilal, datang yang hadap Rasulullah. Abdullah bin Zaid, kau ajarkan Bilal dengan lafaz-lafaz itu. Diajarkan Bilal, dan Bilal sudah paham dengan yang dibaca, sudah tahu membacanya. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, cari tempat yang tinggi, kemudian engkau azan di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, azanlah Bilal di atas bukit yang tinggi. Akhirnya terdengar oleh Umar bin Khattab di rumahnya. Langsung Umar bin Khattab keluar, meninggalkan rumahnya menuju Rasulullah. Apa kata Umar? Ya Rasul, ini pula lah suara inilah yang semalaman datang dalam mimpiku ya Rasul. Maka mulai saat itulah azan ini dilakukan, diiyakan oleh Rasulullah. Melalui riwayat yang lain dikatakan, sebenarnya Rasulullah juga sudah mendapatkan petunjuk dari Allah tentang lafaz-lafaz itu sebelumnya. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya solat ini di dalam kehidupan kita. Karena solat ini akan berpengaruh besar dalam keyakinan kita, kemudian dalam kehidupan, sikap dan tingkah laku. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamati min 'amalihi salatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab nanti di hari akhir dari amal hambaku di hari kiamat adalah solatnya. Fa inna solahat, biasanya sering kadang dipenggal hadis. Kalau Rasulullah mengatakan fa inna solahat, apabila sempurna solatnya, faqad aflaha wanjah, maka dia menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Tapi wa inna fasadat, siapa yang tidak sempurna solatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia menjadi orang yang gagal dalam melaksanakan solat dan orang yang rugi. Fa in taqasa min faridatun syai'un, dan begitu juga kata Rasulullah dengan amal-amal yang lainnya. Qala Rabbu azza wa jalla, kemudian berkata Allah azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu, maka kalau kurang sempurna solatnya, maka kata Rasulullah, maka lihatlah solat-solat sunnah. Fayukammalu minhuma ma antaqasa minal faridah, maka sempurnakan solat wajibnya itu, kekurangan pada solat wajibnya itu disempurnakan dengan solat-solat sunnah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah,
Maka begitu pentingnya solat ini, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan dengan detail pelaksanaan solat sampai kepada satu kata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan solat. Dan berterima kasihlah kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan syariat yang tepat, yaitunya azan sebagai pemanggil kita. Walaupun manusia sebagian tidak mendengarkan kalimat azan, maka azan itu harus dikumandangkan dengan nyaring dan suara yang keras. Bahkan di ketinggian diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kadang sampai ke telinga kita tapi tidak disahuti oleh pendengaran kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan dua di telinga kita. Yang pertama, Allah memberikan azan. Azan ini adalah yang zahir. Telinga yang zahir ini, betapa banyaknya orang yang sempurna telinganya, tapi dia tidak sempurna sama. Dia tidak sempurna pendengarannya. Walaupun terdengar, tapi terabaikan dalam panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan solat melalui azan. Kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan berfaedah kepada kita bersama. Fantabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin rahimahullah, Allah berpesan dengan sumpahnya dengan waktu, supaya kita tidak menjadi orang yang lalai, orang yang rugi terhadap waktu yang telah diberikan oleh Allah. Semakin banyak, semakin lama usia kita, berarti kita semakin tua. Semakin lama usia kita, berarti kita semakin dekat dengan ajal kita. Oleh sebab itu, mari ibadah-ibadah ini kita giatkan dalam kehidupan kita, terutama adalah melaksanakan solat ini. Semakin tua kita, seharusnya kita semakin kuat untuk melaksanakan sholat. Semakin sakit kita, sebenarnya kita merasakan semakin butuh kita dengan sholat. Semakin susah kita, semakin merasakan pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya sholat ini. Dalam keadaan sakit pun kita harus sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, harus dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat sampai ajal. Dan ingatkan bahwa bagaimana Rasulullah mengatakan tadi, bahwa apabila salat ini beres, maka bereslah amal yang lain. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.